Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin kembali berbagi kepada Anda semuanya tentang tips mengatur waktu atau time management skill, keterampilan mengatur waktu. Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Waktu merupakan hal yang sangat menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktu. Jika tidak, maka kita akan menjadi manusia yang merugi. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Demi masa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Hal itu menunjukkan pentingnya waktu. Jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa menasihati akan kebenaran dan akan kesabaran. Di sini kita perlu untuk memanage waktu kita. Waktu yang kita miliki sama, siapapun kita miliki waktu 24 jam. Tapi pada kenyataannya kita masing-masing di antara kita berbeda-beda. Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi guru, ada yang pengangguran. Ini hal itu disebabkan karena bagaimana mereka menggunakan waktunya. Untuk itu diperlukan sebuah keterampilan untuk bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu yang kita miliki selama 24 jam ini tidak terbuang sia-sia. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan waktu atau memanage waktu dengan baik? Yang pertama adalah tentukan tujuan Anda. Karena dengan tujuan yang jelas, tujuan yang terencana, maka aktivitas kita akan lebih tertib, akan lebih terencana. Karena itu harus kita tentukan terlebih dahulu apa tujuan hidup kita. Tujuan ada 3. Yang pertama adalah critical goals atau tujuan yang sangat penting, sangat menentukan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Tentukan apa, kira-kira apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah enabling goals atau tujuan jangka panjang yang merupakan pengantar atau perantara untuk mencapai tujuan yang critical goals tadi. Yang ketiga adalah nice to have goals atau merasa senang ketika memiliki tujuan. Seperti contoh ketika seorang pelajar dia ingin menetapkan tujuannya, tujuan critical goals-nya adalah dia ingin lulus kuliah selama 4 tahun tepat waktu dengan nilai IPK 3,5 minimal umpamanya. Maka otomatis tujuan jangka menengahnya atau enabling goals-nya adalah dia harus menyelesaikan setiap semesternya dengan nilai IP yang 3,5 minimal. Dengan demikian, ketika dia setiap semester mencapai nilai 3,5, otomatis ketika di akhir kuliah dia sudah mendapatkan atau mencapai apa yang dia inginkan. Nah, untuk nice to have goal-nya adalah dia menyelesaikan tugas, komunikasi, konsultasi dengan dosen, kemudian aktif dalam mengikuti kuliah, dan lain sebagainya. Jadi, untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka tentukan tujuan-tujuan tersebut. Kemudian, setelah kita menentukan tujuan-tujuan tersebut, baik tujuan yang critical goals, enabling goals, atau nice to have goals, maka langkah berikutnya adalah
buatlah rincian dari setiap tujuan itu menjadi pekerjaan yang dapat dikelola, yang dapat dikerjakan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita memiliki tujuan yang sangat penting di masa depan, tujuan yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, maka otomatis harus kita rinci menjadi sebuah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan sekarang ini. Yang pertama, buatlah rincian dari setiap tujuan menjadi sebuah pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikelola sekarang ini. Buatlah prioritas. Buatlah prioritas. Ada berapa pekerjaan yang harus kita kerjakan hari ini? Tapi dari list pekerjaan-pekerjaan itu kita membuat prioritas mana yang paling penting, mana yang harus kita kerjakan. Minimal ada 3 pekerjaan yang harus kita tentukan dalam hari ini, umpamanya 1, 2, 3. Nah, itu kita lihat mana yang paling penting. Kita mengerjakan yang menjadi prioritas kita. Kita melihat dari sisi kepentingannya, melihat dari penting dan mendesak. Apakah pekerjaan itu penting apa tidak? Apakah pekerjaan itu sangat mendesak apa tidak? Yang kita lihat adalah dari sisi kepentingan dan mendesaknya. Jika hal itu penting, dalam arti penting itu artinya sangat menentukan masa depan kita, sangat berpengaruh kepada prestasi kita, berpengaruh kepada pekerjaan kita, maka itu berarti sangat penting. Mendesak berarti harus dikerjakan sekarang ini. Dan ya dilihat dari sisi prioritasnya dilihat dari sisi penting dan mendesaknya. Kemudian estimasi waktu. Setelah kita menentukan 3 pekerjaan, kita urutkan, kemudian kita estimasi waktunya. Estimasi waktu yang kita rencanakan, kapan kita mengerjakannya, jam berapa. Setelah itu, setelah kita menyusun daftar atau mengelis pekerjaan yang harus kita kerjakan di hari ini dan waktu yang sudah kita tentukan, setelah itu kita jadikan sebuah habit, jadikan sebuah kebiasaan. Karena masa depan kita sangat ditentukan oleh habit kita sekarang ini, aktivitas kita sekarang ini. Jadi mengerjakan sesuatu yang kecil bawahnya atau yang mudah, tetapi terus menerus, tetapi dilakukan dengan kontinu, itu akan sangat berpengaruh pada diri kita, pada masa depan kita di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, untuk bisa memanage waktu dengan baik, maka tentunya harus pertama menentukan tujuan, kemudian menentukan buat rincian pekerjaan sedetail mungkin, menentukan prioritas, dan menentukan waktunya. Setelah itu baru kita kerjakan dengan penuh konsisten, konsekuen, dan disiplin. Tanpa ini maka tidak akan ada hasilnya. Banyak orang merencanakan, menulis, tapi setelah itu habis begitu saja, tidak ada manfaatnya, sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu sebuah contoh misalnya, saya sebagai seorang guru, maka pagi hari saya harus menentukan tujuan hidup saya apa. Pokoknya kehidupan bahagia, sukses baik di bidang spiritual, sukses di bidang pekerjaan, moral, di bidang karir, keterampilan, sukses di bidang keluarga, sukses di bidang sosial, sukses di bidang moralitas. Nah, ini kita harus tentukan apa sukses spiritual itu. Contoh umpamanya kita harus bangun malam, sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian juga sholat tepat waktu, kemudian juga banyak membaca zikir, Quran. Ini berarti sukses spiritual yang kita jadikan habit harian. Kemudian sukses di bidang skill atau pekerjaan. Kalau sebagai seorang guru, dia harus mengajar dengan baik. Bagaimana caranya mengajar dengan baik? Dia tingkatkan keterampilan mengajarnya, kemudian menerapkan pembelajaran dengan yang baik, evaluasi dengan baik. Kemudian sukses di bidang kesehatan umpamanya, buat tentukan habit yang bisa mengarah kepada kesuksesan di bidang kesehatan. Umpamanya setiap pagi harus berlari sekitar 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Yang penting bisa dijalankan.
Artinya walaupun kecil, walaupun hanya 1 kilo atau 500 meter, tapi setiap hari dilakukan, itu bisa akan menjadi hasil yang maksimal. Kemudian sukses di bidang keluarga, pokoknya kita bisa bagaimana caranya bisa memanage keluarga, kumpul dengan keluarga, mengatur keluarga, mendidik keluarga dengan baik. Tentukan satu waktu untuk bisa berkumpul, untuk bisa memberikan nasihat, dan untuk memberikan pembelajaran terhadap keluarga. Kemudian sukses di bidang sosial, pokoknya di bidang kemasyarakatan. Maka tentunya ada satu pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, umpamanya silaturahim, menyapa, senyum setiap ketemu orang, dan lain sebagainya. Jadi dari beberapa tujuan-tujuan yang kritikal tadi, kemudian dijabarkan dalam sebuah tindakan yang bisa kita lakukan, yang bisa menjadi sebuah kebiasaan. Tentunya dimulai dengan hal-hal yang terkecil dulu sehingga tidak memberatkan. Ini mungkin yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan time management skill atau keterampilan mengatur waktu, sehingga waktu yang kita miliki 24 jam itu betul-betul berarti bagi diri kita, bagi masa depan kita, baik kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.